Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi yang ingin menampilkan video roleplay. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Inka Citra Maharani yang berperan sebagai Kementerian Kesehatan. Perkenalkan, saya Naura Hairuna yang berperan sebagai pegawai. Perkenalkan, saya Kontrajo Fitriadivi sebagai pegawai. Halo, saya Nabila Manca berperan sebagai pemerintah. Perkenalkan, saya Farisa Fatimah sebagai pegawai pemerintah. Perkenalkan, saya Vina Fatimah sebagai penyelidik. Perkenalkan, saya Siti sebagai manajer rumah. Perkenalkan, saya Dewi Somawati sebagai masyarakat. Dan perkenalkan, saya Ahmad Fitian sebagai nakes. Untuk itu, selamat menyaksikan. Cekidot. Selamat menyaksikan. Meningkatnya lonjakan kasus COVID-19 membuat kesehatan dan kasus kesakitan masyarakat semakin diperhatikan. Rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya penuh akan pasien dengan keluhan yang mayoritas sama membuat perhatian pemerintah kini mencondong ke arah kesehatan. Untuk menekan kasus COVID-19 yang sedang meningkat dan memberikan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakatnya, pemerintah memberikan anggaran yang lebih besar dibandingkan sebelumnya untuk alokasi anggaran di bidang kesehatan. Pemerintah telah mempercayakan semua anggaran tersebut kepada Kementerian Kesehatan. Pemerintah berharap Kementerian Kesehatan dapat membantu pemerintah dalam menekan lonjakan kasus tersebut. Namun, sangat disayangkan anggaran yang diberikan pemerintah untuk menekan kasus COVID-19 disalahgunakan oleh Menteri Kesehatan dan para pegawainya. Anggaran tersebut dikorupsikan oleh Menteri Kesehatan dan pegawainya. Anggaran ini mereka tanpa memperdulikan kesehatan masyarakat. Saya berikan anggaran untuk membelikan alat-alat kesehatan seperti oksigen, bed pasien, obat-obatan, dan lain-lainnya untuk pasien COVID agar pasien COVID merasa nyaman. Gunakan anggaran ini dengan sebaik mungkin ya. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya telah mempercayakan saya selaku Menteri Kesehatan untuk ikut membantu pengendalian COVID-19. Saya dan pegawai kementerian yang lain akan berusaha menggunakan anggaran ini sebagaimana mestinya. Betul, Pak. Anggaran yang diberikan oleh negara akan kami alokasikan sesuai dengan kebutuhan demi keselamatan dan kesehatan masyarakat luas. Baik, mohon untuk segala pengeluaran kebutuhan dicatat dan diberikan keterangan serta dibuat laporan pengeluaran anggaran dana negara. Dahulukan kepentingan rakyat yang sekarang ini sedang genting dengan pandemi COVID-19 ya. Siap, Bapak, akan kami laksanakan. Pihak Kementerian Kesehatan beserta pegawai lainnya segera melaksanakan perintah penggunaan alokasi anggaran negara sesuai kebutuhan di lapangan. Besarnya dana yang diberikan negara membuat beberapa pihak merencanakan suatu aksi. Permisi Bu, ini daftar kebutuhan yang kurang bahkan tidak tersedia di beberapa rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Pihak tersebut melaporkan bahwa tenaga kesehatan saat ini sedang kewalahan menangani pasien, ditambah lagi fasilitas yang minim. Hal ini menjadi salah satu faktor kasus kesakitan dan kematian meningkat, Bu. Baik, terima kasih atas laporan daftar kebutuhan yang harus kita fasilitasi di beberapa rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya. Segera akan saya alokasikan dana yang telah diberikan oleh pemerintah agar kasus COVID-19 di Indonesia dapat terselesaikan. Dikarenakan pandemi COVID-19 yang kasusnya melonjak naik, maka dari itu ada beberapa anggaran yang seharusnya diberikan kepada karyawan atau pegawai ditunda dan dialokasikan untuk penambahan anggaran penanggulangan COVID-19. Karena hal itu, Menteri Kesehatan dan beberapa pihak pun merasa kekurangan atas dana yang diberikan oleh mereka. Akhirnya pun ada beberapa pegawai yang mendatangi Menteri Kesehatan untuk membicarakan tentang hal ini.
Permisi Bu, ada suatu hal yang ingin kami sampaikan kepada Ibu. Silakan duduk. Baik, ada apa dan apa yang ingin kalian sampaikan kepada saya? Seperti ini, Bu, dikarenakan ada beberapa anggaran yang seharusnya kita dapatkan namun ditunda dan dialokasikan ke anggaran untuk penanggulangan COVID-19. Kami sangat merasa kekurangan, Bu. Dengan itu kami harap dana yang diberikan kepada pemerintah untuk kita pakai agar bisa menutupi kekurangan kebutuhan kita, Bu. Betul Bu, untuk anggaran dana yang diberikan pemerintah untuk penanggulangan COVID kan cukup banyak ya Bu. Kita tetap jalankan perintah dari pemerintah untuk memberikan atau memfasilitasi alat-alat yang dibutuhkan untuk penanggulangan COVID dengan memberikan barang yang berkualitas rendah. Nanti tinggal kita palsukan saja Bu laporan pengeluarannya. Dan kita juga perlu untuk menyogok tempat kita membeli alat dan memalsukan catatan total pembelian dengan harga yang mahal agar uang dari pemerintah bisa untuk kita. Baik, saya juga merasakan hal itu. Saya juga merasa kurang atas yang saya dapatkan karena pengalokasian dana ini. Dan saya juga sangat setuju dengan masukan kalian. Baiklah, besok kamu beli alat-alat yang dibutuhkan oleh rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Tetapi dengan harga yang murah agar kita mendapatkan uang yang banyak. Dan palsukan semua data agar tidak diketahui oleh pemerintahan. Akhirnya, Menteri Kesehatan dan para pegawainya melaksanakan rencana yang mereka rencanakan agar uang yang diberikan pemerintah kepada Menteri Kesehatan untuk penanggulangan COVID-19 bisa mereka ambil untuk menutupi kebutuhan mereka. Beberapa pegawai pun menyerahkan alat-alat kebutuhan COVID-19 ke beberapa rumah sakit. Selamat pagi Bu, kami dari Kementerian Kesehatan ingin memberikan alat-alat yang dibutuhkan oleh rumah sakit untuk penanggulangan COVID-19. Seperti oksigen, bed pasien, obat-obatan, dan lain-lainnya untuk pasien COVID-19. Mohon untuk menandatangani surat pernyataan ini ya Bu. Baik, terima kasih atas barang yang telah diberikan. Akan kami terima untuk penanggulangan COVID-19 ini. Dengan itu, saya akan menandatangani surat penyerahan ini. Alat-alat kesehatan untuk penanggulangan COVID-19 pun sudah diserahkan ke beberapa rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya dengan kualitas yang kurang baik dan membuat beberapa masyarakat yang datang untuk medical check-up. Setelah dinyatakan negatif COVID-19, akhirnya banyak yang komplain kepada pihak rumah sakit karena alat yang digunakan sangat tidak berkualitas dan kurang layak dipakai. Sus, kok pada saat pemeriksaan tadi kepala bed pasiennya tiba-tiba anjlok gitu sih? Saya kaget banget loh. Memang rusak apa bagaimana ya? Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Bu. Kebetulan memang sedang ada perbaikan untuk bagian ini. Ya ampun, kalau memang rusak segera ganti dengan yang baru dong sus. Masa pasiennya harus menggunakan fasilitas yang rusak? Kalau seperti ini, saya juga mikir-mikir loh jika ingin melakukan pengobatan di rumah sakit ini lagi. Baik Ibu, sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya. Kami selaku tim rumah sakit ini akan segera menindaklanjutinya. Oke, nggak apa-apa sus. Semoga kedepannya rumah sakit ini dapat lebih baik lagi ya. Untung saya yang kedapatan apesnya loh sus. Coba kalau orang lain, bisa-bisa dilaporkan loh. Ya sudah, kalau gitu saya pamit dulu ya, ingin mengambil hasil digital cepat dulu. Setelah menerima komplain berkali-kali perihal kerusakan bed pasien yang tidak hanya 1-3 buah, pihak rumah sakit pun segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Akan tetapi seperti ini tanggapan Kementerian Kesehatan. Ya sudah, jika seperti itu permasalahannya, kita gunakan anggaran negara kemarin untuk memenuhi kebutuhan fasilitas rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya. Tapi untuk saat ini, kita cukupkan untuk membeli daftar kebutuhan sebanyak 50% dari data yang ada saja.
Maaf, kenapa begitu ya, Bu? Rumah sakit sangat membutuhkan ini, Bu, dan mereka sedang kewalahan menangani masyarakat yang sakit karena terkena COVID-19. Jadi kita itu memerlukan anggaran negara untuk memfasilitasi rumah sakit. Kita gunakan alokasi dari negara itu secara berkala. Sekarang kita gunakan dana yang ada sebanyak 50% untuk membeli segala kebutuhan tersebut, kemudian kita lihat progresnya. Baik, kalau begitu saya sampaikan ke pegawai lain juga ya, Bu, untuk dibuatkan laporan pengeluaran alokasi dana negara ini. Untuk hal tersebut, biar saya saja yang berbincang langsung dengan bagian keuangan. Sementara itu, Menteri Kesehatan meminta kepada pegawainya untuk dibuatkan laporan pengeluaran terkait pembelian alat kesehatan dan alat penunjang lainnya. Tolong buat laporan pengeluaran terkait alokasi dana yang diberikan negara sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan dan alat kesehatan yang dibutuhkan rumah sakit. Namun kemarin berdasarkan nota pembelian, alokasi yang digunakan hanya setengahnya saja, Bu. Nantinya kan semua alokasi memang akan dibelanjakan untuk itu semua. Supaya efektif, buat laporan secara keseluruhan saja. Barang-barang dan kebutuhan yang dibeli melalui alokasi dana negara telah diberikan kepada seluruh rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah terdata. Pihak rumah sakit menyadari bahwa barang-barang dan alat kesehatan yang diberikan tidak sesuai dengan data permintaan kebutuhan. Apakah barang-barang ini sudah sesuai dengan data permintaan yang kami berikan beberapa Barang dan alat kesehatan yang diminta sudah sesuai, Bu. Namun kuantitasnya saja yang berbeda. Saat ini pemberian kebutuhan alat kesehatan diberikan sebanyak 50% saja dari data yang sudah kita minta. Mengapa seperti itu? Data permintaan barang-barang sudah sesuai dengan kebutuhan di RS ini. Saat ini kita semua sedang dalam keadaan darurat. Tenaga kesehatan sudah kewalahan ditambah fasilitas yang kurang memadai. Lalu bagaimana bisa pihak rumah sakit memberikan pelayanan yang baik jika tidak mendapat dukungan dari atasan? Kementerian Kesehatan memberikan barang-barang tersebut secara berkala, Bu, untuk melihat progres apakah dengan kuantitas seperti itu efektif atau tidak. Sepertinya keadaan sekarang bukan saat yang tepat untuk melihat dan melakukan pemantauan seperti itu, karena masyarakat sangat memerlukan bantuan kita sebagai tenaga kesehatan untuk penyembuhan melawan COVID-19. Pengadaan barang dan alat kesehatan yang diberikan kenyataannya tidak mampu mencukupi ketersediaan fasilitas di rumah sakit. Banyak pasien yang datang tidak segera ditangani karena keterbatasan penyediaan barang yang ada. Setiap harinya, masyarakat komplain dengan pihak rumah sakit terkait hal tersebut. Baru kali ini saya merasakan tidak mendapatkan pelayanan yang nyaman di rumah sakit ini. Ditambah lagi fasilitas pelayanan kesehatan yang nggak memadai. Maaf Bu, tapi memang saat ini RS sedang keterbatasan alat kesehatan. Semua tabung oksigen dan bed pasien sudah terisi penuh. Padahal di berita diterangkan loh kalau anggaran negara saat ini lebih banyak dialokasikan untuk kesehatan. Tapi malah pelayanan dan juga fasilitasnya nggak sesuai dengan dana yang dikeluarkan oleh negara. Mengingat banyaknya pasien dan masyarakat yang komplain terkait pelayanan dan ketersediaan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan dana yang dikeluarkan oleh negara, tenaga kesehatan melaporkan kepada pihak manajemen rumah sakit. Setiap hari banyak masyarakat yang komplain terkait ketersediaan alat kesehatan yang ada. Kami sebagai tenaga kesehatan juga kewalahan, Bu, dalam menangani pasien, ditambah juga dengan alat kesehatan yang minim, sehingga ruang kerja kami pun terbatas. Saya sudah menduga ini terjadi. Sepertinya memang ada permainan internal di bagian pusat, karena berita yang beredar tidak sesuai dengan yang ada.
Saya akan melaporkan hal tersebut ke bagian pemerintahan. Baik, Ibu. Manajemen rumah sakit segera melaporkan bahwa terdapat kejanggalan dalam pemberian alokasi dana kesehatan yang diberikan negara ini ke bagian pemerintah, karena ternyata tidak sedikit yang merasakan dampaknya. Permisi, saya ingin meminta pertanggungjawaban terhadap fasilitas yang telah diberikan. Fasilitas yang diberikan tersebut sangat tidak layak untuk dipakai berkepanjangan. Tolong pertanggungjawabannya. Saya ingin meminta dan jangan hanya 50%. Saya ingin meminta fasilitas baru dengan skala 100%. Iya Bu, untuk perihal tersebut kami diskusikan terlebih dahulu ya. Mohon kesabarannya untuk menunggu. Setelah didiskusikan, pemerintah tidak tahu menahu tentang masalah ini, karena berita ini baru saja dia dengar dan tentunya membuat semua orang bingung. Pasalnya, data anggaran yang Menteri Kesehatan berikan sudah sesuai, tetapi dari pihak rumah sakit hanya sebagian saja, yaitu 50%. Kami dari awal sudah memberikan anggaran yang cukup untuk memberikan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan. Dan saya juga sudah sampaikan untuk didata apa saja untuk pengeluarannya. Dan yang kami terima dari Menteri Kesehatan sudah sesuai apa yang rumah sakit butuhkan. Nah, mengapa masih saja ada kesalahan seperti ini? Anggaran itu hanya 50% yang dialokasikan ke rumah sakit. Dan sebagiannya kemana? Hal ini perlu kita tindak lanjuti, tidak bisa kita tinggal diam seperti ini. Baik Pak, nanti akan saya ajukan hal ini untuk diselidiki lebih lanjut, agar kita bisa mengetahui mengapa kejadian seperti ini masih saja bisa terjadi. Sementara itu, belum lama ini Menteri Kesehatan mengambil jatah cuti kerjanya untuk berlibur bersama keluarga ke luar negeri. Padahal pemerintah sudah menerapkan aturan untuk membatasi mobilitas terutama ke luar negeri. Di sana mereka menghabiskan waktu untuk berlibur dan berbelanja yang ternyata menggunakan anggaran dari negara yang seharusnya untuk membeli alat kesehatan. Semua gerak-geriknya sudah diketahui oleh tim penyelidik mengenai pembelian yang dilakukan dan pengeluaran. Ternyata memang benar melalui anggaran negara. Saat ini, tim penyelidik juga melakukan pemantauan terkait kebenaran mengenai anggaran untuk alat kesehatan. Menteri Kesehatan, Nakes, manajemen rumah sakit, dan semua yang terlibat diselidiki untuk mengungkapkan yang sebenarnya terjadi. Perkenalkan, saya tim penyelidik dari kepolisian dan mendengar bahwa di rumah sakit telah terjadi kasus penggunaan anggaran kesehatan yang tidak sesuai dengan alat kesehatan yang tersedia. Oleh karena itu, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan dan tolong jawab sejujur-jujurnya. Pertanyaan pertama, untuk pegawai, apakah barang yang datang ke rumah sakit ini sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan? Baik Bu, untuk alat kesehatan yang datang baru 50%, sedangkan Menkes menjanjikan akan memberikan 50% alatnya lagi secara berkala. Namun sampai saat ini belum ada alat lanjutan yang diberikan lagi. Lalu kepada pihak manajemen, apakah Ibu mengetahui hal tersebut dan apakah benar adanya seperti itu? Iya, benar. Yang terjadi sampai saat ini 50% dijanjikan datang secara berkala, belum datang juga. Bukan hanya pihak rumah sakit yang merasakan kerugian, namun masyarakat yang datang terus komplain kepada kami. Untuk menangani hal tersebut, saya sudah pihak pemerintah. Baik, berikutnya kepada Kementerian Kesehatan, Anda kan yang bertanggung jawab menyalurkan alat kesehatan sesuai dengan anggaran yang ada. Bagaimana tanggapannya? Saya sudah merencanakan pembelian alat kesehatan 50%-nya lagi. Namun, mungkin memang belum disalurkan agar lebih mudah untuk pemantauannya.
Mohon maaf, tapi penyaluran alat kesehatan terlalu lambat sampai masyarakat sudah banyak yang komplain. Seharusnya anggaran yang sudah ada ini dapat lebih efektif untuk digunakan, apalagi ini masalah dengan kesehatan masyarakat. Nah, terlebih alih-alih mengurusi masalah kesehatan yang sedang tidak baik-baik saja, Kementerian Kesehatan ini malah pergi ke luar negeri dengan keluarga. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Begini Bu, mungkin bisa saya jelaskan. Baik, mungkin penyelidik ini bisa kita lanjutkan di kepolisian terdekat ya. Kementerian Kesehatan boleh ikut saya ke kantor polisi. Menteri Kesehatan pun dicurigai dan dibawa ke kantor polisi. Dengan adanya penyelidikan tersebut, akhirnya perilaku korupsi tersebut terungkap dan Menteri Kesehatan dinyatakan bersalah. Ia pun dibawa ke pengadilan dan dijatuhi hukuman yang setimpal, karena bagaimanapun keburukan yang kita tutupi, cepat atau lambat pasti akan terungkap kebenarannya. Yang terpenting, kita harus menanamkan nilai kejujuran dalam diri kita dan menghambat negatif yang akan terjadi jika kita melakukan korupsi. Dalam kasus ini, pemerintah akan sulit mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat dan tentu akan merugikan negara.